La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bisyafaati Sayyidina Muhammad wa bimu'jizati Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat lintas dimensi, pada siang yang cerah hari ini, tim lintas dimensi menuju pondok pesantren yang ada di Gunung Sindur. Dan tim lintas dimensi akan bersilaturahim bil jasadi wa birroh, berziarah di makbaroh Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham atau yang dikenal dengan Ustadz Arifin Ilham. Beliau adalah sosok pendakwah atau dai yang terkenal di Indonesia. Ustadz Arifin Ilham salah satu dai yang memiliki gaya menawan saat berdakwah. Beliau melahirkan majlis taklim bernama Az-Zikra pada tahun 2000. Semasa kecil beliau, Ustadz Arifin Ilham lahir 8 Juni 1969 di Simpang Kartak Baru, Kota Banjarmasin, tepat di sebelah rumah neneknya. Ibu dari Ibunda Arifin Ilham adalah anak kedua dari 5 bersaudara, dan beliau adalah satu-satunya anak lelaki. Ayah Ustadz Arifin Ilham masih keturunan ketujuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama besar dari Kalimantan. Sementara ibundahnya Haja Nur Hayati, kelahiran Haroyan, Kabupaten Barabai. Saat dilahirkan, Ustadz Arifin Ilham memiliki berat badan 4,3 kg dengan panjang 50 cm. Sahabat lintas dimensi, sebelum kita bersilaturahim, berziarah di makbaroh Ustadz Arifin Ilham, kita akan mengupas sedikit sejarah leluhur beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama berpengaruh dari Kalimantan yang menyebarkan Islam sampai Asia Tenggara. Nama lengkap sosok ulama ini adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar yang berasal dari kerajaan Banjar di Martapura, Kalimantan Selatan. Banyak ulama dan umat Islam berguru dari para ulama dan tempat rujukan untuk terkait mazhab fikih, karena beliau ahli fikih. Beliau kerap dipanggil dengan sebutan Datuk Kalampayan atau Tuan Haji Besar.
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dikenal punya berpengaruh besar tidak hanya di bidang agama, akan tetapi beliau juga membangun umat lewat pendidikan, ekonomi, dan tentu saja dengan jaringan internasional. Faktanya, beliau dikenal tidak hanya di Kalimantan Selatan, akan tetapi jejak dan pengaruh sejarah beliau sampai ke Asia. Ia berkata ajaran-ajarannya serta kitab-kitab yang ditulis yang sampai saat ini masih dipelajari di pesantren-pesantren. Sahabat lintas dimensi, nama asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syed Ja'far Al-Idrus. Beliau kemudian mendapat julukan Datu Kalampayan, dan beliau sendiri merupakan salah satu ulama Indonesia yang memiliki jaringan internasional. Beliau belajar ke Mekah saat di usia 30 tahun dan berinteraksi dengan ulama-ulama di sana, dan sehingga keilmuan baik itu ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu ekonomi sangat tekuni. Ketika beliau mencari ilmu di Mekah, ia bertemu dengan ulama-ulama besar dan berguru langsung kepada beberapa ulama seperti Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Ahmad bin Abdul Mu'in Ad-Damawuri, dan Syekh Muhammad Mutarto bin Muhammad Al-Zabidin. Ketika beliau pulang ke Indonesia, memulai membangun masyarakat dan mengajarkan pengaruh beliau terkait ajaran Islam, perekonomian, perdagangan. Itulah sekilas tapak tilas akan datuk dari Ustadz Arifin Ilham. Dan kini tim lintas dimensi berada di Pondok As-Zikra, Gunung Sindur, dan bersilaturahim berziarah di makbar Ustadz Arifin Ilham. Untuk kiprah Ustadz Arifin Ilham, semua masyarakat Indonesia sudah tahu akan keberadaan sosok beliau, ulama dai muda yang mempunyai ciri khas dan mempunyai karakteristis dalam berdakwah, sehingga beliau sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Setelah tim lintas dimensi bersilaturahim bil jasadi wa birruh, berziarah, bermunajat pada Allah, bertawasul pada Rasulullah, tertancap dalam benak hati bahwasanya sifat berani melawan syahwat, sifat berani melawan amarah, serta mampu meninggalkan berbagai hal-hal buruk yang dilarang oleh agama. Makrifat merupakan suatu pengalaman batin yang tidak tampak atau tidak terlihat, sebab hal ini berkaitan dengan pola pikir seseorang yang dapat menghindarkan diri sendiri dari berbagai
perbuatan buruk dan maksiat. Setiap orang mencintai sesuatu pasti memburunya. Setiap orang yang berani kepada Allah pasti akan takut pada makhluknya. Harta adalah kemegahan orang-orang yang takabur. Orang yang merampas hak orang lain, maka di akhirat akan dirampas amal baiknya oleh orang-orang yang dizalimi. Jangan mencintai dunia membabi buta, karena dunia bukan tempat orang-orang mukmin. Doa mungkin tidak mengubah keadaan kita, akan tetapi doa memampukan kita untuk menghadapi masalah kita. Kita mungkin melewati hari tanpa memikirkan Allah, Tuhan sebagai Sang Penguasa, namun tak pernah sedikit pun Tuhan tak memikirkan. Oleh karena itu, bersyukurlah, karena setiap langkahmu, setiap gerak-gerikmu, setiap waktumu, setiap napasmu ada ikut campur dari af'alnya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mendidik kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akan tali silaturahim berziarah kita pada kali ini, kita akan bertawasul, bermunajah, mendoakan sahibul makbarah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram wa jami' anbiya'illah wal malaikatillah wa jami' sahabat Rasulullah wa jami' awliya ila min masya'dillah magharibiha, khususan Sultan Ulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim wa ila hadrati sahibul makbarah almarhum Ustaz Arifin Ilham wa abaihim wa ummahatihim Syekh Arsyad Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa al-Fatihah khususan Syekh Arsyad Al-Banjari wa auladihi Ustaz Arifin Ilham wa talamizatihi wa auladihim wa ahlihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al Maghfirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtil wahin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi syafa'ati sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا أحد صل على أحمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم نوّر قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.